Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan pada kita kenikmatan yang begitu besar. Pada pagi kita kali ini kita berjumpa kembali dengan kami Aki Media Channel. Insya Allah senantiasa akan menemani para pemirsa sekalian di dalam pembahasan ilmu balaghah. Oke, sebelum kita mulai mari kita buka dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita telah banyak membahas tentang ilmu balaghah. Salah satu di antara pokok pembahasannya tentang ilmu ma'ani dan juga ilmu bayan. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan pada pokok yang ketiga di dalam ilmu balaghah. Apa itu? Yaitu ilmu badi'. Ya, ilmu badi'. Nih, ilmu badi' ini salah satu ilmu pokok di dalam ilmu balaghah di mana kita akan mempelajari bagaimana cara menghiasi atau berkata-kata dengan kata-kata yang baik, indah untuk didengarkan sehingga mudah pula untuk dipahami oleh orang-orang. Nah, di dalam ilmu badi' ini ada beberapa cabang atau pembahasan. Yang pertama ada yang disebut dengan al-muhassinat lafziyah dan juga al-muhassinat ma'nawiyah. Nanti ada beberapa pembahasan tambahan lagi. Nah, adapun yang akan kita bahas untuk kali ini kita ambil sedikit-sedikit saja agar mungkin para pendengar bisa lebih paham lagi sedikit tapi pasti dan mudah-mudahan dapat diamalkan. Terkait dengan muhassinat lafziyah ada terbagi ke dalam 3 golongan. Ada yang pertama disebutkan bahwa itu yang pertama adalah jinas, lalu yang kedua adalah iktibas dan yang ketiga adalah syaja'. Ketiga dari cabang ini pengertian ini memiliki pengertiannya masing-masing. Nah, yang pertama adalah jinas. Apa itu jinas? Jinas secara kaidah yaitu berarti an yatashabahal lafzani fin nutqi wa yakhtalifa fi ma'na, yaitu dua lafaz yang menyerupai di dalam pengucapannya akan tetapi maknanya berbeda, yaitu kaidah dari jinas. Nah, jinas ini pula terbagi ke dalam 2 bagian. Ada jinas tam dan juga ada jinas ghairu tam. Jinas tam kalau di dalam bahasa Indonesia yaitu jenis yang sempurna dan jinas ghairu tam yaitu yang kurang sempurna. Oke, kita lanjut ke dalam contoh. Contoh dari jinas tam. Jinas tam adalah yang ada di dalam Al-Qur'an. Nanti akan dicantumkan ayat dan beserta artinya. Contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghairu sa'ah. Di dalam ayat tersebut ada 2 kata yang sama, yaitu as-sa'ah dan as-sa'ah. Wa yauma taqumus sa'ah dan ma labithu ghairu sa'ah. Ada 2 penyebutan 2 kata yang sama. Nah, 2 kata yang sama ini memiliki huruf yang sama, ya, naul huruf yaitu macam hurufnya sama, kemudian syakluhu yaitu harokatnya pun sama, terus yang ketiga tartibuhu susunannya pun sama, lalu yang keempat dan hitungannya pun sama. Nah, maka dari itu ini masuk ke dalam kategori jinas tam, yaitu yang sempurna. Ya, itu salah satu contohnya. Adapun contoh dari jinas ghairu tam yaitu contoh di dalam surat Ad-Duha. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya. Dalam kedua ayat tersebut ada 2 lafaz yang hampir sama, yang menyerupai. Akan tapi ini masuknya dalam jinas ghairu tam, tidak sempurna, ya. Jadi ada kata-kata takhar dan tanhar. Fa'ammas sa'ila fala taqhar. Lalu yang kedua wa amma famal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Takhar dan tanhar itu hampir menyerupai. Akan tetapi
keduanya sangat berbeda secara lafaz dan juga berbeda secara makna tentunya. Dan ini masuk ke dalam kategori jinas ghairu tam. Jadi simple ya. Oke, bagi para pemirsa mungkin bisa lebih spesifikannya. Jadi ilmu badi terbagi dalam beberapa bagian. Ada yang disebut dengan muhassinat lafziyah dan muhassinat ma'nawiyah. Kalau muhassinat lafziyah itu keindahan lafaz, ataupun adapun muhassinat ma'nawiyah keindahan makna. Dan muhassinat lafziyah terbagi dalam 3 kelompok, yaitu jinas, terus apa? Saja dan iktibas. Dan saja yang sekarang kita bahas itu ke dalam jinas ya. Jinas maksud saya terbagi ke dalam dua bagian, yaitu ada jinas tam dan jinas ghairu tam. Mudah bukan? Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan para teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ataupun teman-teman seumuran mendapatkan manfaat yang begitu besar dan dapat diamalkan. Dan insya Allah kalau misalkan teman-teman sering membaca Al-Quran, pasti akan menemukan lafaz-lafaz seperti ini, pembahasan tentang jinas, di mana ada 2 kata yang hampir sama, seperti kata tafrahun, tamrahun, albirru, albarru, dan sebagainya. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.